Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kami berada di Surabaya dalam perjalanan untuk berziarah menuju Gresik dengan tujuan berkunjung ke makam Wali Songo, yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim atau yang biasa kita kenal dengan Sunan Gresik dan Sunan Giri. Perjalanan kali ini kami menggunakan transportasi ojek online karena dari lokasi kami untuk menuju stasiun itu cukup murah. Tadi sekitar 11.000. Dan semoga perjalanan ini bisa menjadi salah satu referensi bagi para sahabat yang memang ingin berkunjung dari kota Surabaya untuk menuju Gresik. Kalau teman-teman ingin menggunakan mobil, tadi aku cek kurang lebih sekitar 60 sampai 80.000. Dan saya akan menuju stasiun Gubeng. Nah, dari stasiun Gubeng ini nanti teman-teman akan turun di stasiun akhir namanya stasiun Indro. Dan alhamdulillah sekarang saya sudah sampai di stasiun Gubeng. Ini perjalanannya cukup murah ketika teman-teman menggunakan transportasi kereta api. Dari stasiun Gubeng untuk menuju stasiun Indro itu hanya sebesar Rp5.000 saja. Dan ada catatan bagi teman-teman ketika teman-teman ingin menggunakan transportasi kereta. Kalau tidak salah itu jam keberangkatan itu hanya terbagi menjadi 3 waktu. Jam 6, jam 12 siang, dan jam 5 sore. Begitu juga sebaliknya dari stasiun Indro menuju stasiun Gubeng. Perjalanan kurang lebih itu mencapai sekitar 60 menit. Dan ini adalah stasiun Gubeng baru. Nanti kita akan nyebrang ke ujung sana. Itu namanya stasiun Gubeng Lama. Jadi nanti teman-teman tinggal disesuaikan untuk transportasinya, mau naiknya atau turunnya itu di penjemputannya nanti itu di Gubeng Baru atau Gubeng Lama. Nah, sekarang kita menunggu kedatangan kereta dari Gubeng untuk menuju stasiun Indro. Ya, menurut saya menggunakan kereta api dari Surabaya untuk menuju Gresik dengan kereta itu menjadi salah satu alternatif karena murah banget sih. Alhamdulillah, kereta yang sudah kita nanti-nanti, yang sudah kita tunggu-tunggu, sudah mulai ada di depan mata kita. Ini keretanya gerbongnya ini gak terlalu banyak teman-teman. Nah,
Sebentar lagi kita akan naik. Alhamdulillah, sekarang kita sudah ada di dalam kereta. Seperti inilah suasana atau bentuk dalam dari keretanya. Baik, kita akan menuju stasiun Indro. Rasanya sudah gak sabar banget, karena perjalanan untuk menuju Sunan Gresik ini adalah salah satu perjalanan yang memang saya sangat tunggu-tunggu. Alhamdulillah, Allah bisa memperjalankan saya untuk bisa berziarah ke makam Wali Songo, terutama makam daripada Sunan Gresik, Syekh Maulana Malik Ibrahim. Selamat menikmati perjalanan bersama PT KAI, teman-teman. Cuaca di Surabaya sampai Gresik itu cukup panas, sehingga ketika teman-teman menggunakan transportasi kereta api ini, menurut saya itu menjadi salah satu alternatif yang sangat tepat, karena di dalam kereta ini kenyamanannya, kebersihannya, dan tentu juga ruangannya yang begitu dingin. Sebentar lagi kita akan sampai di stasiun Indro. Nah, kita sudah sampai di stasiun Indro. Teman-teman gak perlu khawatir, karena sudah banyak ojek online yang menunggu ketika kita turun dari kereta. Perjalanan dari stasiun Indro ini menuju makam Sunan Gresik itu sekitar 10 menit. Untuk tarifnya itu hanya dikenakan sekitar Rp11.000, sehingga perjalanan kita dari Surabaya mencapai Gresik untuk satu perjalanan itu kurang lebih hanya memerlukan biaya Rp25.000 saja. Sebentar lagi kita akan masuk di area komplek pemakaman Sunan Gresik. Sunan Gresik biasa dikenal bernama Syekh Maulana Malik Ibrahim. Beliau adalah salah satu tokoh penting dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Beliau juga terkenal dengan berbagai kisah dan legenda yang menggambarkan kebijaksanaan serta keberanian dalam menghadapi sebuah tantangan dan berkontribusi dalam pembangunan masyarakat yang beradab. Alhamdulillah, kita sudah sampai di makam Syekh Maulana Malik Ibrahim. Ini adalah aula dari Syekh Maulana Malik Ibrahim, dan di sebelah sanalah tempat beliau dikebumikan. Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik dikenal sebagai salah satu wali songo yang memiliki banyak kisah. Beliau dikenal sebagai salah satu pelopor penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Syekh Maulana Malik Ibrahim, beliau memiliki kepemimpinan yang bijak, dikenal sebagai sosok yang bijaksana dan adil, serta beliau selalu menyelesaikan konflik dan memimpin masyarakat untuk menuju harmonis. Dalam dakwahnya, beliau mengajarkan agama Islam dengan cara yang sangat mudah dipahami, menggabungkan nilai-nilai lokal dengan prinsip-prinsip Islam.
Syekh Maulana Malik Ibrahim dikenang sebagai tokoh yang meninggalkan warisan spiritual yang kuat, dan banyak orang menganggapnya beliau adalah sebagai guru dan pelindung umat Islam. Dan inilah lokasi di mana Syekh Maulana Malik Ibrahim dikebumikan. Mari sama-sama kita berziarah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa beliau diberikan kedudukan yang tinggi. Di sini teman-teman bisa melihat ini adalah salah satu bukti otentik bahwa sejak dulu keberadaan makam Syekh Maulana Malik Ibrahim memang sudah ada, karena beliau adalah sosok yang begitu penting dalam penyebaran agama. Maka makam beliau dirawat hingga saat ini. Dan ini adalah makam daripada Syekh Maulana Malik Ibrahim. Makam beliau itu ada di bagian yang sebelah kanan. Yang di tengah itu adalah Sayyidah Siti Fatimah. Dan yang sebelah kiri itu adalah Syekh Maulana Maghfur. Tidak heran jika makam beliau dikunjungi oleh para jemaah dari berbagai penjuru Nusantara. Makam beliau tidak pernah sepi. Setiap harinya masyarakat berdatangan untuk berziarah di makam beliau. Beliau wafat pada 8 April 1919. Beliau merupakan anak daripada Syekh Jumadil Kubro. Syekh Maulana Malik Ibrahim dalam menyebar Islam, beliau tidak berhenti di kalangan masyarakat saja. Pada saat itu, kerajaan Majapahit masih menganut agama Hindu dan Buddha. Hal inilah yang menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi Syekh Maulana Malik Ibrahim dalam mengislamkan Raja Majapahit. Lalu beliau mulai memahami dan memiliki cara yang efektif dalam melakukan misinya untuk menyebarkan agama Islam. Syekh Maulana Malik Ibrahim, beliau tidak pernah lelah dalam memperjuangkan agama Allah, mensyiarkan agama Islam, hingga akhir hayat beliau pada tahun 1419. Dan di area pemakaman daripada Syekh Maulana Malik Ibrahim, kita bisa melihat ada 2 makam. Yang sebelah kiri beliau bernama Syekh Maulana Ishaq, dan yang sebelah kanan adalah makam Syekh Maulana Maghrubi. Hari ini kami datang di waktu pagi hari. Kita bisa melihat sejak pagi hari ini para jamaah mulai berdatangan, sehingga makam Syekh Maulana Malik Ibrahim tidak pernah sepi. Jika kita bertanya kepada para berziarah, apa alasan mereka berdatangan untuk mengunjungi makam daripada Syekh Maulana Malik Ibrahim? Tentu saja beraneka macam alasan mengapa mereka ingin mengunjungi daripada Sunan Gresik.
berdasarkan sejarah dan legenda bahwa Sunan Gresik sangat memiliki peran dalam penyebaran agama Islam karena spiritualitas, karena banyak di antara kami yang mempercayai bahwa ketika kami berziarah ke makam daripada Syekh Maulana Malik Ibrahim, itu dapat membawa keberkahan, kemanfaatan dalam kehidupan kami. Tentu saja berdasarkan dengan tradisi budaya yang ada di wilayah kami, bahwa berziarah ke makam wali itu adalah merupakan bagian dari tradisi dan budaya di Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama bagi mereka masyarakat yang beragama Muslim. Itulah beberapa alasan mengapa melakukan daripada berziarah, mengunjungi daripada makam kekasih-kekasihnya Allah. Para sahabat, demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.